pakai pengertian kita sendiri. Kalau katanya Pak Salomo di Amsal itu, janganlah bersandar kepada, percayalah kepada Tuhan, jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Jadi kalau sebelum kita berdoa, pengertian sendiri, pengetahuan sendiri itu ditinggalkan, jangan dibawa-bawa, jangan sok tahu lah. Tuhan, saya mau punya ini, jadi Tuhan kasih ini dulu. Saya mau anak saya sehat, saya mau punya ini, punya itu, jadinya Tuhan harus, gak usah ngajari Tuhan, gak usah sok tahu ya. Jadi kalau yang pertama tadi, jangan mempedulikan image kita gitu ya di depan orang lain. Gak usah mau kelihatan baik, gak usah mau kelihatan rohani kan. Yang kedua, jangan usah bawa pengertian kita sendiri atau pengetahuan kita sendiri. Jadi itu sok taunya ditinggalkan. Dan yang ketiga di ayat 14 Mas Yerus. Matius 6 ayat 14. Ya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Amin. Amin. Nah ini yang kalau mau berdoa yang harus dilakukan, mengampuni. Kenapa mengampuni? Ini hitungannya membersihkan sendiri supaya jadi korban yang baik. Karena biasanya orang nggak bisa mengampuni itu harga diri rek gitu ya, masih ngaboti gengsi, ngaboti harga diri. Wah iso aku selarani kok gini, gak iso ngampuni. Kita ampuni tapi proses hukum berjalan, ya itu gak ngampuni rek ya. Ya, jadi waktu kita berdoa juga gak usah mengutamakan harga diri kita, atau katanya orang egois atau ego kita, diri kita sendiri itu ditinggalkan. Jadi yang pertama tidak usah menghiraukan image kita di depan orang lain. Yang kedua tidak usah sok tahu. Yang ketiga nggak usah self-centered. Apa itu? Itu harga diri tadi, harus mengampuni orang lain, tidak boleh gengsi-gengsi. Amin. Amin. Jadi tadi sebelum ini Pak Iwan, sebelum ibadah Pak Iwan nyetel musik, ada lagu doa mengubah segala sesuatu ya. Itu mungkin orang pikirannya, saya minta ini dari tidak punya jadi punya. Yang dirubah itu padahal bisa jadi yang dirubah kita. Jadi doa itu mengubah segala sesuatu, termasuk yang berdoa ya. Makanya Tuhan kasih di Matius hal berdoa ini harus begini-begini dulu, baru nanti Allah mendengarkan. Dia 15 ya, iya. Di ayat 8. Jadi kitanya harus berubah dulu, baru nanti keadaannya dirubah. Makanya ada orang yang, saya bergumul berpuluh-puluh tahun, baru Tuhan mendengarkan doa saya. Itu yang berubah bukan Tuhan, yang berubah saudara ya. Misalnya gini, anak umur 3 tahun terus minta ke Besti minta permen. Oh jangan, kok untune ini tidak oleh ya. Tapi kalau misalnya anak SMA minta Besti permen, ya sih loh, langsung kasih. Bukan permintaannya yang ganti, tapi orangnya. Kadang kita terlalu difokuskan oleh yang salah itu permintaannya, terlalu menuruti hawa nafsu dan lain-lain. Padahal kalau orang sampai berdoa puluhan tahun, gak mungkin tuh menuruti hawa nafsu ya. Biasanya urusannya kaitannya sama keluarga lah atau kesehatan, itu gak mungkin doa-doa yang hawa nafsu. Itu jadi yang salah itu bukan doanya, bukan permintaannya, tapi yang minta. Jadi Tuhan mendengarkan saya setelah 20 tahun berdoa. Yang ngenteni sik kecil sampai gede soalnya ya. Jadinya harusnya doa itu merubah kita dulu, baru nanti doa itu merubah keadaan yang kita minta. Amin. Nah, contohnya contohnya di Markus 11 ayat 25. Ini ayat terakhir kok, tenang saja. Ini kalau Markus 11 ayat 24 semuanya hafal loh ya. Kalau Markus 11 ayat 24 kan ada hafalan sekolah minggu. Ini Markus 11 ayat 25. Kita baca bersama-sama kalau gitu ya, ayat terakhir.
Sudah ketemu? Amin. Amin. 1, 2, 3. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, akunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Amin. Ini juga dibilang gitu lagi sama Tuhan Yesus sendiri yang bilang, kalau mau berdiri berdoa, kalau ada yang ganjel sama saudaranya, diampuni dulu lah. Jadi berubah dulu sebelum minta itu. Yang berubah itu yang berdoa dulu. Jangan minta keadaannya dirubah tapi kita yang berdoa tidak berubah. Harusnya yang jadi doa itu mengubah kita dulu sebagai yang berdoa, lalu Tuhan mengubah keadaannya. Karena Tuhan tidak mungkin berubah pikiran. Jadi kita berdoa supaya apa? Supaya Allah berubah pikiran. yang berubah kitanya, berarti Tuhan pasti. Oh ya. Karena kadang-kadang itu tadi bukan permintaannya yang salah, tapi orangnya yang salah atau orangnya yang belum tepat. Jadi ya di Mazmur dikatakan doa sebagai persembahan itu karena kita harus mempersembahkan diri kita dulu. Yang sudah dibersihkan tadi, ya kan? Karena di Yerusalem itu kan sekarang bait Allahnya kan ini ya hilang ya, tinggal tembok barat atau tembok apa. Dulu itu bait itu digunakan untuk persembahan korban.